sebagaimana kami ada hari ini adalah karena campur tangan Tuhan. Amin. Kami tidak dapat berjalan sendiri, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang memproduksi iman dalam diri kami. Amin. Sehingga selalu sampai hari kami masih berpegang teguh pada firman Tuhan dan menjadi hamba-Mu adalah karena kasih karunia Tuhan. Kami tidak akan bermegah oleh karena kuat gagah kami, karena sesungguhnya hanya karena kuat gagah Tuhan sajalah kami ada sebagaimana ada hari ini. Sebentar kami rindu mendengar sebagian isi hati Tuhan, supaya hamba-Mu ini mendapat perkenanan Tuhan dan semakin memahami isi hati Tuhan. Maka bersabda, berfirman, sebab hamba-hamba Tuhan ini mendengar. Urapi hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh menaburkan benih firman, supaya tidak menjadi sia-sia benih yang tabur hari ini diberkati Tuhan, sehingga hati kami adalah menjadi tanah yang subur yang menumbuhkan benih-benih firman itu sehingga berbuah dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Setiap perkara yang bukan berasal dari Tuhan Yesus Kristus, setiap perkataan pengajaran yang bukan dari pimpinan Roh Kudus, kami patahkan dalam nama Yesus. Setiap kuasa apapun yang hendak mencuri benih-benih firman-Mu, bahkan setiap kekhawatiran, kesukaran apapun yang menghimpit benih-benih itu, kami patahkan tolak dalam nama Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Tema hari ini saya dikasih tema hidup adalah perjuangan. Saya mencari-cari satu ayat tentang perjuangan. Saya mendapati ada di Ulangan pasal 1 ayat 30. Apa itu perjuangan? Mengapa kita mesti berjuang? Bagaimana kita supaya hidup dalam perjuangan ini, gitu ya? Ulangan pasal 1 ayat 30. Ulangan pasal 1 ayat 30, nanti kita akan sambung kembali di Yosua pasal 23 ayat 3. Saya akan bacakan dahulu Ulangan pasal 1 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Maka ayat sebelum dikatakan jangan takut, janganlah gentar, ya. Ayat 30, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Kita akan melanjutkan di Yosua pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ketiga. Yosua pasal 23 ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Ini Yosua ketika dia berpidato, saudara. Sama halnya tadi adalah Musa yang sedang berpidato. Hari ini kembali dilanjutkan pidatonya Yosua. Demikian firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 23 ayat yang ketiga. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Amin. Dua ayat ini saya sebenarnya melihat satu kebenaran luar biasa. Verba kata berperang di sini sebenarnya memiliki bahasa, dalam bahasa aslinya adalah lakam, yang atau punya arti bermakna dalam bahasa Indonesia bergulat, bergumul, ya, bergulat, atau berperang, yang sama dengan arti dengan berjuang. Maka kalau hari ini ada tema hidup dalam berjuang, maka sesungguhnya demikianlah Tuhan menghendaki supaya setiap umatnya itu berjuang, menjadi pejuang-pejuang. Lalu makna berjuang atau berperang ini identik dengan satu usaha, ya, atau usaha yang sungguh-sungguh, saya harus katakan demikian,
Oleh karena namanya berjuang itu tidak asal-asalan. Untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan dibutuhkan satu perjuangan. Kalau dibilang perjuangan, maka perjuangan itu adalah antara hidup dan mati. Kalau dibicara tentang usaha, maka usaha itu harus sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, segenap hati, sebulat tekad, saudara. Ini kadang-kala hasil itu sebenarnya tidak akan mengingkari proses. Kalau prosesnya asal-asal saja, maka hasilnya tidak urung akan menghasilkan hasil yang asal-asal saja. Tapi ketika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, hasilnya itu tidak akan mengingkari proses. Biasanya hasilnya pasti maksimal dan terbaik. Maka kalau kita lihat di bulan Agustus ini identik dengan masa-masa mengenang perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, ada satu slogan menarik. Merdeka atau mati. Ini moto-moto yang dikeluarkan oleh para pejuang. Kalau pemadam kebakaran punya moto juga, pantang pulang sebelum padam. Kalau untuk teman-teman kita yang masih muda ini berdagang, kalau belum laku 30 plastik, jangan pulang. Pantang pulang sebelum laku 30 plastik. Itu target. Sungguh-sungguh makanya. Maka kalau saudara berjuang, itu sama dengan berperang. Peperangan saudara adalah peperangan saudara sendiri. Saya punya peperangan sendiri. Saudara punya perjuangan. Saya juga punya perjuangan. Hidup ini adalah berjuang. Ada orang berjuang untuk tetap hidup sehat. Itu perjuangan. Kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, niscaya saudara akan sehat. Karena berjuang dengan sungguh-sungguh itu hidup sehat. Ada orang berjuang untuk pengen sembuh. Dia berlatih sedemikian rupa. Saya ini habis keseleo. Habis jatuh dari motor sampai pingsan-pingsan. Kaki saya terpelecok pincang. Saya tidak memanjakan diri saya. Tapi saya berjuang dengan sungguh-sungguh supaya segera bisa berjalan. Kalau saya diam-diamkan santai-santai bermanja-manja, saya masih terkapar di tempat tidur, mungkin nggak bisa jalan karena kaki saya terpelecok engkelnya dan juga dengkul ini, lutut dan engkol ternyata terpelecok. Tapi butuh perjuangan untuk kembali sembuh. Ya, saya berjuang juga memasak gula aren. Sungguh-sungguh, berapa kali gagal? Nah, ini menarik. Tidak soal hari ini kita gagal. Orang berjuang yang sungguh-sungguh, pantang menyerah. Dia berjuang, sekalipun gagal berkali-kali. Tidak menghentikan langkahnya untuk terus berusaha. Ini arti sungguh-sungguh. Maka saya kembali masak kembali kemarin. Saudara, masak gula, aduh, buruk-buruknya terlalu menuncang ya, sehingga muncrat ke kaki. Begitu muncrat, dipoles langsung lepas. Kaki saya ini melupas. Tapi saya tidak segan-segan langsung ambil obat oles, dioles, pedih. Tapi saya tidak boleh cengeng. Karena saya juga berjuang. Selain berjuang masak gula, tapi begitu luka saya juga berjuang supaya sembuh. Saya obati. Pedihnya serius. Apalagi ketika saya waktu jatuh dari motor, sahabat, saudara, teman saya ini membelikan satu obat yang memang buat menyiksa maling zaman dulu. Ya, pencuri zaman dulu dilukai lalu diolesi dengan titayocin. Itu pedih sampai ubun-ubun sampai saya teriak, pedih sekali. Ini perjuangan dan tidak boleh ada kata menyerah. Kata berjuang ini di sini adalah satu pergumulan yang sungguh-sungguh. Benar-benar dikatakan satu perjuangan ketika kita melakukannya dengan antara hidup dan mati. Maka para pejuang mengasih slogan dalam perjuangannya, merdeka atau mati. Sasarannya adalah kemerdekaan. Tidak boleh main-main. Harus sungguh-sungguh. Tidak boleh bersantai-santai. Tapi sungguh-sungguh. Kegigihan, semangat. Tapi di sini kata kunci yang menarik. Justru saya masuk di ranah bagaimana berjuang itu. Jadi yang kedua. Mengapa kita melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu ya? Mengapa kok harus dengan sungguh-sungguh atau dengan kegigihan? Karena sebenarnya bukan cuma sekedar pengen sembuh, pengen sehat. Orang mempertahankan rumah tangga untuk tetap utuh, lestari rumah tangga juga butuh perjuangan sungguh-sungguh. Karena friksi-friksi persoalan mulai dalam rumah tangga, baik antara suami dan istri, itu tidak henti-hentinya. Setiap hari ada benih-benih untuk cekcok, untuk saling ribut gitu ya. Tapi bagaimana tak berjuang supaya rumah tangga utuh? Anak dan orang tua, ya kan? Menantu dan mertua
antara ponakan dan paman, ipar dan ipar dan sebagainya. Dalam keutuhan keluarga rumah tangga juga butuh perjuangan sungguh-sungguh. Dan itu harus dilakukan dengan tekun. Tekun artinya tidak pernah berhenti. Seorang petani digambarkan tekun, maka dia sehari ini dia bertanam, besok kena banjir, di musimnya dia akan tanam kembali. Itu petani yang tekun. Dia tidak pernah terhenti langkahnya untuk melakukan kegiatan bertaninya. Kalau dia seorang olahragawan, dia bertekun berlatih sedemikian rupa. Dia hari ini bertanding lagi, gagal lagi, kalah lagi, dia tetap berlatih kembali. Tidak menghentikan langkahnya untuk terus melatih dirinya dengan tekun. Arti tekun adalah tidak ada kata menyerah. Do not give up. Tidak ada kata berhenti. Dia lakukan terus menerus dengan konsisten. Saya memetik satu pelajaran juga, perjuangan dalam iman. Jadi beriman juga butuh perjuangan. Berjuang untuk tetap hidup dalam iman. Kalau hari ini kita ada sebagaimana hari ini kita ada, adalah karena kita berjuang, berdiri atas iman kita, mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Menariknya di dalam kitab para rasul dan juga sampai akhirnya ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satunya di kitab Wahyu. Orang suka menggambarkan kitab Wahyu, kemarin kami ada sedikit diskusi, tapi lebih cenderungnya mereka memperdebatkan yang tidak penting. Ada kelompok satu pemahaman satu gereja atau kelompok orang-orang punya pengajaran yang saya mohon maaf menyampaikannya dangkal dalam eksegese, dangkal dalam menafsir, dangkal dalam hal memahami kebenaran. Rumah yang besar itu memiliki kuncinya kecil saja. Dan kitab Wahyu saya mendapati kuncinya juga kecil. Saya melihat di Wahyu pasal 1 ayat 9. Mohon satu orang membacakannya, kan ada tertulis gini. Wahyu pasal 1 ayat 9. Ini makna perjuangan Kristen ya. Kita berjuang toh nggak sendiri sama Tuhan, tapi kita lihat dulu ini arti kata perjuangan juga dalam kitab Wahyu. Kata kuncinya di sini. Wahyu pasal 1 ayat 9. Wahyu pasal 1 ayat 9 firman Tuhan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Amin. Ada 3 kata, teman sekutu ya, atau saudara sekutu dalam kerajaan Kristus, juga dalam kesusahan dan juga kuncinya itu di ketekunan. Yohanes ini di Pulau Patmos, dia juga adalah di dalam penjara di Pulau Patmos itu terpencil. Sehingga setiap tulisan yang dia tuliskan semua pakai simbol-simbol. Dia pakai perumpamaan-perumpamaan, gambaran-gambaran. Karena begitu dahsyatnya aniaya, begitu dahsyatnya tekanan orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Sehingga kalau dia tulis surat itu dengan kata-kata yang apa adanya, maka bisa jadi, mungkin kitab itu diberangus dan mungkin dihembuskan, dibuang. Maka semua dengan kiasan-kiasan. Tapi inti yang pesan yang saya tangkap adalah begitu penderitaan yang luar biasa, cara mati yang mengenaskan, penganiayaan yang luar biasa mengerikan pada waktu itu. Maka seperti halnya di kota Roma, orang-orang percaya dililit dengan teror, dibakar hidup-hidup untuk menjadi penerang kota Roma. Demikian mengerikannya orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Diburu seperti layaknya memburu binatang buruan dan dibantai tanpa belas kasihan karena dianggap suatu virus yang mengerikan. Ada yang ditarik dengan kuda, ada yang diadu dengan binatang buas. Saking mengerikannya, maka pesan yang disampaikan oleh kitab Wahyu adalah ketekunan, bertahan, berjuang terus mempertahankan iman. Ini iman perlu dipertahankan luar biasa. Nah, yang menarik kalau kita membaca dari kitab yang tadi Ulangan dan juga Yosua, kita berjuang tidak sendiri. Ini menarik. Tuhan juga turut berjuang. Saya memetik satu pelajaran, ada 3 hal yang saya cermati dalam satu makna perjuangan kita adalah
Tuhan menghendaki suatu umat berjuang. Dari dahulu kalau perjanjian lama menjadi objeknya adalah umat Israel yang keluar dari Mesir. Kenapa juga harus keluar? Tapi Tuhan sedang mau melatih umatnya untuk menjadi berjuang. Karena dia menghendaki yang pertama, menghendaki umatnya adalah umat yang berjuang. Menjadi pejuang. Pejuang yang kayak apa tadi? Pejuang yang tidak ada kata menyerah. Pejuang yang bersungguh-sungguh bergulat, bergumul, berperang. Peperangan kita masing-masing. Kalau Yesus menggambarkannya, pikul salibmu setiap hari. Jangan menyerah. Kalau memang harus pikul salib, pikul salib. Kita punya salib masing-masing. Atau sebut kata, kita punya peperangan masing-masing. Kita punya persoalan masing-masing. Ada persoalan yang kita bisa pecahkan sama-sama. Tapi ada kalanya ini peperangan. Ya, ini peperangan. Tapi setiap orang sering menghadapi peperangan yang sama. Tujuan apa? Tuhan menghendaki punya umat berjuang semua. Bukan yang lembek, bukan yang asal-asal, bukan yang gampang-gampang, bukan yang dimanja-manja, tapi yang dilatih oleh bapaknya. Berbahagialah anak yang dilatih oleh bapaknya. Diajar kepada. Doa pagi kita membahas bagaimana Tuhan mendisiplin, menghajar anaknya. Bukan diajar saja, tapi dihajar. Dihajar. Supaya apa? Supaya terlatih. Kalau diibaratkan burung Raja Wali yang sedang melatih anaknya untuk terbang. Supaya anak Raja Wali benar-benar menjadi Raja Wali. Tidak menjadi ayam, anak ayam. Karena anak ayam tidak bisa terbang. Tapi anak Raja Wali harus bisa terbang. Karena bapak maknya Raja Wali. Maka Raja Wali itu biasanya dia bersarang di tempat tebing yang tinggi. Gunung yang tinggi tebing yang tidak bisa diraih oleh orang. Tebing ya, kalau bukit gunung kan bisa didaki. Kalau tebing itu memanjat susah, harus memanjat tebing khusus dengan peralatan baru bisa naik. Yang curam, dari situlah dia bersarang. Di tengah tebing terjal itu yang tinggi itu, dia mulai melatih anak yang terbang. Ketika tumbuh bulu dikit-dikit ya di sayapnya, maka kepaskanlah sayapnya supaya anaknya itu terpental. Enggak urung kadang-kala dipentalkan pakai kakinya supaya anaknya terpental ke tebing curam. Dia jatuh. Anaknya berusaha mengepak-ngepak sayapnya, tentu belum bisa terbang karena sayapnya belum tumbuh sempurna, tapi sudah dilatih. Tapi burung Raja Wali juga mau ikut berjuang untuk berperang untuk anak-anaknya. Dia tidak akan terlambat untuk menantang anaknya itu. Dia terbang dan ditatangnya anaknya itu di atas kepak sayapnya. Wih, harus jatuh. Lalu terbang lagi, dibawa lagi, ditaruh lagi, dijatuhkan lagi. Demikian terus sampai pada akhirnya anak itu terlatih, punya urat-urat, otot-otot yang bisa buat dia kuat terbang. Pada akhirnya dia belajar terbang. Terbangnya bisa melewati badai. Ini ada badai, dia di atas badai. Kita juga punya Tuhan laksana Raja Wali. Kita dilatih. Karena tadi Tuhan menghendaki berjuang. Nah, berjuang itu dilatih. Ya, perlu latihan. Tidak ada berjuang dadakan, tapi ada berjuang yang butuh latihan. Orang ahli berperang itu harus latihan perang. Dilatih. Dan Bapak kita melatih kita. Kita dilatih untuk jadi berjuang. Bukan hanya pengen jadi anak yang berjuang, tapi anaknya dilatih untuk jadi berjuang. Tidak jauh dilatih. Setelah dilatih, yang ketiga Tuhan yang berjuang, ya, bersama dengan kita. Jadi kita diajak untuk berjuang bareng-bareng dengan Tuhan. Tuhan yang berperang, berjalan di depanmu. Tuhan berjalan di depan. Kalau kita nggak mau ikut berjalan, ketinggalan kita. Saya nggak boleh jauh-jauh. Maka kita harus ikut berjalan. Domba ketika gembala itu berjalan di depan dengan tongkatnya di tengah kelam gelap yang domba tidak bisa melihat apa-apa, di lorong yang gelap itu yang tidak tampak apapun, gadamu dan tongkatmu. Jadi suara tongkat gembala itulah yang menjadi penghiburan, menjadi patokan hidup, dibunyikan, dan domba-domba itu tetap berjalan mengikuti suara tongkat gembala itu. Gembala itu tetap berusaha berjuang untuk melewati
jalan kelam itu. Tapi domba-domba harus berjalan terus mengikutinya. Di mana arah bunyi suara tongkat itu. Kalau domba karena gelap takut berjalan sehingga dia tidak berjalan, sama saja dengan orang percaya atau kita ini yang berhenti berjuang di tengah jalan, maka gagal dia. Ada kemungkinan dia mati, dimakan oleh binatang buas karena dia ketinggalan oleh kelompok yang lain atau ketinggalan gembalanya. Gembala sudah berjalan sehingga sekali waktu nanti sudah melewati masa gelap itu, jalan yang gelap itu menemukan jalan terang, padang rumput yang hijau. Tapi domba yang tidak ikut berjalan dia berhenti. Maka sekalipun kadang-kala hidup ini menemukan jalan kelam atau dalam kegelapan suram, jangan berhenti melangkah. Pejuang yang baik dia tidak pernah berhenti berperang. Tentu tidak ada peperangan yang gampang. Peperangan itu sulit. Jadi kadang-kala kita berhadapan dengan kesukaran, kesulitan. Maka saya menyimak satu kebenaran firman Tuhan di dalam surat Paulus, tulisan Paulus di dalam 2 Korintus untuk jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 7-11. Ini gambaran-gambaran bagaimana perjuangan ini sungguh-sungguh. Baik dalam iman, dalam kehidupan hari-hari kita berjuang dan berjuang bersama dengan Tuhan. Kita akan baca dalam surat Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 hingga 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Amin. Dihempaskan, tapi kami tidak binasa. Kami menderita, tapi tidak sendirian, bersama dengan Yesus. Artinya kita dilatih, kita dijadikan pejuang, lalu dilatih supaya apa? Supaya berjuang bersama dengan Kristus, berjuang bersama dengan Allah, berjuang bersama dengan Bapa kita. Kita punya Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau seorang diri. Tahuilah aku penyertaanmu senantiasa sampai kesudahan zaman. Senantiasa ada penyertaan Tuhan. Maka kadang-kala kita takut. Itu manusiawi. Tapi jangan pernah dikalahkan oleh ketakutan. Tetap melangkah. Kali-kali ini, hari-hari ini kelam. Suram, tidak menentu. Tidak ada yang pasti. Tidak ada kepastian. Bimbang ada. Ragu ada. Menghadapi satu bencana COVID ini, saya pribadi harus menyampaikan, saya bimbang. Bimbang dengan semua hal yang fenomena yang terjadi, ragu dengan semua deteksi yang ada. Tapi saya juga tidak berdaya karena saya bukan ahli dan bidangnya. Saya hanya bisa mengamatinya dengan secara rakyat jelata, secara orang yang awam tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Sementara orang sakit lambung lalu tiba-tiba dideteksi COVID. Saya tidak tahu pasti, tapi demikianlah protokol kesehatan menyatakan COVID sehingga dia mati. Dikuburkan, dilaksanakan suatu penguburan layaknya orang COVID. Orang ada hanya karena demam berdarah awalnya, deteksi COVID. Sehingga COVID ini menjadi wabah yang bukan hanya virus yang menghinggapi seseorang, tapi menjadi wabah yang mungkin menghinggapi satu fenomena. Sedikit-sedikit dihubungkan dengan COVID. Ada orang sehat dinyatakan sakit. Saya juga tidak terlalu yakin. Tapi demikianlah. Tanpa gejala apapun dinyatakan sakit. Saya juga tidak bisa mengatakan tidak. Karena memang bukan ranah saya. Tetapi ini yang saya bilang, tidak ada kepastian hari-hari ini. Semua ada kebimbangan. Ada berita sedikit-sedikit digemparkan. Gara-gara kebaktian orang gembalanya mati. Pengerjanya mati, wakilnya mati kena COVID. Semua tertular COVID di kebaktian.
tanpa ditelusuri kebenarannya, ternyata itu hoax, itu bohong. Lalu gereja, pendeta ikut memberitakan sehingga orang berbakti kepada Tuhan di gereja menjadi takut. Sungguh ironis, membuat orang bimbang, membuat ragu, membuat takut. Lalu Anda bertanya, apakah Pak Ngadi takut? Iya, saya takut. Pak Ngadi bimbang? Iya, saya bimbang. Pak Ngadi berhenti melangkah? Itu masalahnya, saya tidak pernah berhenti melangkah. Karena saya berjuang. Saya berjuang dalam iman saya. Saya yakin konsisten dengan apa yang saya ajarkan. Dan saya yakin kalau dulu umat Tuhan nyata-nyata di depannya ada bahaya, mati taruhannya, dianiaya taruhannya, dibakar, diliter, hidup-hidup taruhannya. Itu sungguh di depan mata. Bukan hayalan, bukan hanya perkiraan, tapi itu sudah menjadi taruhannya, nyawanya. Dia dianiaya, dikejar-kejar, diburu, mati. Dan mereka tidak mundur. Takut iya, mundur tidak. Ini berjuang. Amin. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Ketika diperhadapkan di pengadilan, apakah aku harus taat kepada manusia atau aku harus taat kepada Allah? Tapi aku memilih taat kepada Allah. Hukumannya rajam. Mati Stefanus. Takut? Saya takut. Tapi mundur tidak. Tetap berjalan. Kalau dibilang saya bimbang. Resikonya nggak main-main. Teman-teman sepelayanan, teman-teman pendeta mengatakan Pak Ngadi berisiko besar. Yuk, saya mengatakan dari khotbah saya yang awal sebelum COVID, baru-baru mulai masuk Indonesia bulan Maret, saya mengatakan, saya berandai-andai kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, apa yang akan Yesus lakukan? Dan itulah yang saya akan lakukan. Apakah Yesus akan sembunyi terus, mengajak semua kita umatnya sembunyi? Kalau saya meyakini tidak. Seorang pejuang ada kalanya dia bersembunyi. Namanya juga gerilyawan. Ada kalanya dia mesti keluar untuk tampil. Ada kalanya dia di dalam perahu. Sekalipun ada angin badai topan di luar perahu, sekali waktu dia keluar dari perahu. Nggak harus di rumah terus juga. Sekali waktu keluar rumah untuk tetap berusaha, untuk tetap berjuang, untuk tetap berperang. Mencari apa? Mencari nafkah kehidupan. Karena banyak orang berjuang untuk sekedar sesuap nasi. Kalau saya tidak sesuap nasi. Ada orang berjuang untuk sepiring nasi. Kalau saya nggak cukup berjuang sepiring nasi, saya berjuang setengah bakul. Ini malam beli kok saya di warteg selalu saya bilang itu setengah bakul. Karena saya ini banyak makan. Jadi berjuang supaya saya bisa makan banyak, berjuang. Firman Tuhan katakan orang yang nggak berjuang jangan makan, orang yang nggak bekerja jangan makan. Bekerja identik dengan berjuang, bekerja berusaha. Maka saya tekankan baik-baik ke anak muda, jangan berhenti bekerja, jangan berhenti berjuang, jangan berhenti berupaya. Kenapa? Hari ini mungkin tampak tidak ada hasil. Amin. Tapi hasilnya pasti. Karena proses itu tidak pernah diingkari oleh hasil. Hasil tidak pernah mengingkari proses. Ada satu cerita Michelangelo. Michelangelo ini pemahat pematung yang luar biasa, diagung-agungkan. Dulu zamannya orang belum tahu ada hasilnya. Hasil itu tidak dapat dengan jalan pintas, bukan instan. Hari ini kita bikin Indomie, Poppy gitu ya, masukin air panas sudah dimakan. Ini instan, jalan pintas. Orang sekarang mulai punya mindset semuanya gampang, cepat maunya. Kalau dibilang orang Jawa al-nasal kelakon, sekarang orang punya moto cepat selamat. Gak apa-apa juga, boleh saja. Tapi cepat selamat yang benar-benar dilakukan dengan cepat. Kalau dulu orang bilang kerja keras, sekarang bukan kerja keras, lagi kerja cermat. Ya.
kerja tangkas dan cermat, dan kerja cerdas, nggak apa-apa. Semakin maju, tapi ingat, tidak ada kata menyerah. Gagal bisa jadi. Konon katanya Thomas Alva Edison katanya juga, ini lampu itu dibikin 1000 kali gagal. Belum tampak hasilnya, dia ulang lagi. Jadi kalau cuma order toko, misalnya toko Andi sebut saja, ngorder sekali 2 kali ditolak, saya cuma kasih target ke teman-teman muda ini 8 kali datengin. Ya, datengin ya. Sampai diusir. Datang lagi ya. Ini ilmu sales ya. Jadi jangan menyerah. Terus ketuk pintu rumah itu. Ketuk lagi dan terus ordering. Saya kasih jaminan 8 kali dia pasti ngambil. Dia order, dia closing. Begitu. Sehari 8 toko sampai kunjungi. Saya jamin 2 toko closing dan menghasilkan. Begitu. Jangan menyerah. Ini dunia sales. Saya pedagang. Jadi pendeta tapi merangkap menjadi pedagang. Maka saya gigih berdagang. Saya sering berdagang. Saya apapun saya mutus saya harus laku. Kalau saya bawa 1 mobil, saya pastikan habis 1 mobil. Kalau perlu sama mobilnya tak jual. Saking semangatnya. Pulang nggak bawa mobil. Mobilnya mana Pi? Laku. Kayak zaman Batu dulu, ada banyak orang berantem gara-gara batu. Pulang-pulang mobilnya nggak ada. Mobilnya mana Pi? Ini jadi batu, nggak jadi batu cincin dulu ditukar batu zaman dulu. Banyak orang stres setelah begitu batu ternyata sekarang nggak ada harganya. Kalau dulu dalam batu mobil ditukar batu, belasan juta itu luar biasa. Demikianlah hidup. Jangan ada kata menyerah. Tetap semangat, walaupun kadang-kala pahit, seolah-olah gagal. Hari ini mungkin orderan kecil. Jalan terus. Jangan berhenti menabur. Mungkin kita hari menabur dengan meneteskan air mata. Tetap menabur. Amin. Tetap berjuang, tetap berperang. Terus maju dan menaburkan benih. Sekalipun meneteskan air mata. Apalagi cuma keringat. Tabur saja. Belum netes air mata. Tabur saja. Amin. Maka saudara niscaya firman Tuhan katakan akan kembali dengan berkas-berkas yang saya menuai. Karena berhenti menabur sampai berhenti menuai. Berhenti berperang sampai dengan kayak mati gagal. Berhenti berjuang sampai nggak akan pernah merdeka. Nggak akan mendapatkan kemuliaan apapun. Karena harga yang sampai bayar sesuai dengan barang yang sampai akan dapatkan. Kemuliaan. Salib yang sampai perjuangkan yang untuk memikul itu menghasilkan kemuliaan yang sungguh luar biasa, bahkan jauh lebih dari apa yang dapat kita kerjakan. Karena kita nggak mungkin mengerjakan dengan kekuatan sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, aku berperang, ganti kamu. Berperang bersama dengan Tuhan. Sehingga kita tetap tersenyum, tetap berharap, tetap berbahagia. Karena kita bisa berperang bersama dengan Tuhan. Dijadikan umat berjuang. Amin. Tetap berjuang. Dilatih berjuang. Dan berjuang bersama dengan Tuhan. Akhirnya kita akan bilang sih, berjuang. Maka saya senang dengan gereja Bala Keselamatan. Ada mulai mungkin peltu ya. Pembantu level 1, prajurit atau serdadu, sersan 2 ya. Ada mulai jenderal 1 ya. Mungkin ada pangap ya. Ada tenjen ya, tentangga jenderal ya. Itu Bala Keselamatan bagus, ada pangkat-pangkatnya ya. Jadi karena saya pernah melihat, saya kira kayak angkatan laut, ternyata pendeta Bala Keselamatan. Pernah ikut seminar gitu, benar ikut juga nih acara ikut John Marcel. Wah, kepemimpinan nggak taunya itu pendeta dari gereja Bala Keselamatan. Jadi enak, berjuang dari ada pangkat. Hari ini mungkin pangkat saudara nggak ada di sini, tapi Tuhan pasang pangkat buat saudara. You anak-anak berjuang, karena bapakmu berjuang. Amin. Tapi jangan pernah berpikir bapakku dulu berjuang, sekarang anaknya minta-minta. Jangan. Bapak kita berjuang, kita harus berjuang. Isi kemerdekaan ini dengan perjuangan sungguh-sungguh. Jangan lembek, jangan kasih kendor. Amin. Jangan kasih kendor perjuangan ini. Jangan berhenti berjuang terus. Supaya apa? Kita harus survive. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu menyampaikan semangat untuk tetap berjuang. Karena demikianlah Tuhan menghendaki kami menjadi berjuang bersama dengan Tuhan. Kami berjuang tidak sendiri, tapi bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan tangan
penyertaan Tuhan, dan Tuhan memberikan hasil-hasil, menjadikan satu kemenangan demi kemenangan, dan sungguh-sungguh kami lebih dari pemenang karena kami dihempaskan. Kami tidak akan binasa karena ada Kristus bersama dengan kami. Kami hidup, kami menderita, dan kami bangkit bersama dengan Kristus untuk kemenangan dan kemuliaan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.